sudah paham, tahu wudu, tapi kita tetap kita belajar Quran. Kenapa? Barangkali di antara kita ada Pak ulama yang kada sempurna, ya aja kada sempurna sunnahnya aja Pak ulama lebih. Nah kita khawatir akan rukunnya kada sempurna, bisa kada sah. Apabila kada sah rukunnya, selama itu juga sembahyangnya kada terima. Nah, jadi masalah wudu kalau rukunnya syaratnya itu kita perhatikan betul. Kenapa? Di situ apabila kada sempurna rukun dan syaratnya, maka kada sah ibadah kita. Jangan kita senang setiap hari sembahyang kawangan jaga tepat waktu, tetapi kada sempurna rukunnya, syaratnya kada terpenuhi. Nah ini hati-hati. Itu namanya kita mau ulangi pelajaran ibadah kita ini, kita ulangi supaya kita ingat, jangan sampai kita salah. Karena kita kesempatan kita nih sekali aja itu di sini bangunan kita isi semampu kita, ilmu yang bagus kayak apa yang kita amalkan, yang kita cari. Nah jadi kita baca kisah peraturan wudu. Ujar sendiri, kalau kita hendak mengerjakan sembahyang lebih dahulu wajib kita bersuci dengan berwudu atau bertayamum. Bagi yang ada sebab boleh, ada tayamum tapi ada sebab. Nah ini ulang membicarakan syarat rukunnya, baru lagi syaratnya itu. Yang ngaran syarat itu pasti dulu. Ngaran syarat pasti itu untuk syarat apa aja. Ngaran syarat itu pasti dulu. Berarti kita harus jujur syarat ini. Nah, pertama insya Allah yakin kita Islam. Mudah-mudahan kita Islam sampai akhir hayat kita Islam. Kita berdoa sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Kenapa? Karena amalan Islam itu mungkin yang bisa keluar pada diri seseorang ampih jadi Islam, keluar dari agama Islam ada, dan itu kadang menutup kemungkinan. Makanya kita setiap kali sembahyang membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu kalau kita terjemahkan, ini biar dalam keadaan mendoakan orang Islam yang lain, ya Allah petunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Kita doakan kepada siapa itu? Ya sesuai dengan ajaran kayak Pak Nabi kita SAW. Kita hendak selama kita hidup kayak Pak Nabi beribadah kayak itu. Bahkan etikat kita kayak itu juga. Nah itu kalau aku doa terus ihdinas siratal mustaqim itu doa. Minta tunjukkan jalan yang lurus. Kenapa? Karena tadi di dunia ini banyak ajaran-ajaran yang ada wujud, tadinya mengaku wujud. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi kita berdoa. Jadi Islam itu kita tepukkan sebenarnya, jangan sampai Islam ini keluar daripada kita. Makanya kalau ada halaman, kalau ada kesempatan, ada salahnya kita membaca sebab-sebab yang keluar seseorang daripada Islam, supaya kita tahu. Ada kitabnya khusus ulama mengarang, bahkan Dato' Kalampayan pun mengarang kitab apa-apa sebab Islam seorang tadi keluar dari diri. Nah, gara-gara etika, ucapan, begayaan keluar pada Islam. Untuk begayaan, nah, itu hati-hati. Jadi syarat orang yang berwudu tadi Islam. Yang kedua mumayyiz, yakni ia sudah paham membedakan antara baik dan buruk. Artinya karena boleh jatah wudu, tapi pahamlah sudah.
akal jaka sudah baru jakanya makan bisa aja salaman minum salaman istijah salaman, nah itu dikatakan tamyiz ngarannya. Paham sudahnya makan salaman minum salaman istijah salaman, nah itunya boleh hendak wudu kalau apa mengkarenakan pang ada apa-apa disuruh wudu gitu daripada malah jadi benar. Nah itu ini karena anak itu menang itu boleh sudah wudunya boleh sudah karena anak baru akal apa paling kena disuruh wudu tong menjalan karena membasuh tangan langsung dulu yang lain tidak paham. Tapi aku sudah tamyiz dari paham sudah. Tapi biar tidak ada salah mana jadi anak sudah tamyiz tadi diri hatinya wudu tadi. Makanya apabila anak biar telah tamyiz ini karena bisa saja umurnya sudah 8 tahun 9 tahunnya tergantung kecerdasan anak-anaknya. Bisa saja 10 tahun hanya tamyiz. Nah itu, tapi karena bapak sudah paham ya, rasa paham di mandiri, dia belajar dia berutuh. Anak biar tadi cucu biar umurnya biar melihat 8 tahun 9 tahun, belajarnya berutuh supaya dia terbiasa. Kayak banyak biar jangan ada paham dia, coba paham caranya di membasuh semua itu nah. Paham dari mana batasan wudu itu dikatakan awalnya tadi. Nah makanya kalau bisa kita mencontohkan yang bagus wudunya. Namun kita sana orang tua atau ininya kainnya, tapi kada pernah mencontohkan wudu yang wujud nanti bapak kita. Tidak harus kita ini makanya dulu. Sekalipun wudu ini kita paham, kita khawatir kalau tidak ada kesalahan. Jadi harus kita jujur belajar kita pribadi kita harus paham. Dan yang ketiga tahu rukun-rukunnya wudu dan cara-caranya kan gitu orang. Misalnya nih biar dia sudah paham kalau berataan wudu paham aja kalau berataan dulu takutin nanti berapa rukun wudu bareng. Maka dia biar dari tahu kalau kan harus tahu kalau tadi apabila biar hendak wudu harus tahu dulu namanya itu rukun-rukun syarat yang itu kalau tadi. Nah, jadi jangan sampai kena udah takut karena kita orang ini ada salahnya orang, ya lah. Karena ada aja rukun untuk cuma tak biar aturan sudah tahu. Jangan sampai kena terbuat dan lain rukun, yang seharusnya itu lain rukun sunnatnya, yang kena kita terangkan. Caranya harus paham. Caranya itu harus paham kena. Makanya kena ada caranya wudu tadi. Yang kayak Pak Habib malah jadi lawan sahabat pulang ketika Nabi wafat dilajarinya kepada murid-muridnya sampai kepada kita itu belajarnya. Kadang mau caranya lain cara karena caranya itu harus nanti ada ahli yang mendengar orang wudu mulai sini ke atas. Rata-rata guru kita mana itu dasar kayak itu caranya. Cuma boleh aja lah wudu ke hikah doang. Karena jadi masalah cuma ada yang kayak itu caranya. Kita hendak caranya itu kayak apa? Didapat dari Nabi SAW itu. Makanya kita harus belajar caranya. Yang keempat membedakan fardu dan sunat. Tadi paham aja rukunnya ya lah. Tahu ya kalau paham rukunnya ya lah. Karena berbeda rukunnya fardu yang lainnya itu makanya kita sunat. Kita terangkan. Yang kelima air yang suci lagi mensucikan ini insyaallah biar paham aja biar pakai hari-hari itu biar yakin aja sudah banyak suci lagi apa mensucikan itu yakin aja jangan ragu lagi coba apik sedikit jangan yakin betapa biar air suci mensucikan betapa biar kan sudah kurang awas pada sudah orang tua sudah ada nih biar nih ya urut gitu aja urut betapa biar banyu nang pian dua kan tuh di mana pian dulu di sungai kan bagayung kan di rumah atau di keran aja langsung keran
Misalnya ada di antara pian bergayung bahan kena ada terkucau aja. Nah, udah bertapa kayak Pak apabila terkucau banyu yang ada butuh kena cucu biar ke anak biar kena dia mengucap. Nanti mampang itu biasanya banyunya. Aku tak pernah kan kayak bajunya gitu. Nanti ucapnya atau kucing haus musim panas dijilat jadi mampang itu ada apa terkucau dari kada apa ini ada apa terkucau atau dengan apa kena nang dikatakan mustamal mustamal itu banyunya nafian bau tuh kayak gayung misalnya dilihat benalah anak terus biar jatuh akan banyu tadi kemana sah ya bulu guguran kalau banyu biar sambat mustamal itu tak sekali lagi supaya paham mustamal itu banyu nang pastian pakai basuhan nang wajib paham adalah basuhan wajib lu bertakwa di kajian kena akan tahu lagi dia cuma paham dia apa itu banyu mustamal basuhan nang wajib baik itu mandi wajib wudu yang wajib banyu yang dia pakai pertama itu dinamakan mustamal contohnya ini ulun ni kada wudu ya Allah ta'ala lalu ulun wudu kita membahas langsung rukun langsung naik kan nanti langsung basuhan semala nah ini basuhan pertama kalau gugur kalau bajunya nah itu namanya baju apa juga nah itu baju sama katangan kurang kena nah ini basuhan yang berapa nih angkat ulat basuhan berapa pertama nah bajunya itu nanti mustahil basuhan yang kedua kuwi itu biarnya termasuk ada apa nah karena itu basuhan yang kedua itu sunat basuhan yang ketiga sunat tapi syaratnya basuhan pertama itu harus ribut sudah amun biar baru ribut lagi pertamanya ada lagi kita tinggal basuhan yang kedua tetap itu menjadikan mustahil kenapa? Karena basuhan pertama ada ribut lagi ada yang tertinggal berarti ketiganya dinamakan mustahil karena pertama tadi ada tuntung ada yang tertinggal saat apa tapi kalau sudah tuntung pas pian butuh di keran kah di mana karena katakannya di keran kah di sungai lah ya aja sungai keluar bagian ya nah pas butuh nah gugur lah bajunya nah kalau kita pian lupu apa liput sudah nah ini baju apa tadi nah mustahil apa biar itu tak sama jadi kada apa-apa gitu yang setelahnya yang kedua nah itu kada apa lagi seandainya termasuk mana kada apa-apa yang ketiga mandi wajib pulang itu basuhan wajib pulang itu ngaran yang pertama itu ngaran basuhan wajib nang ke tangan tangan nah ini nah ini apabila di keran kan ya di sungai biasa kayak ya kayaknya di keran kan sama aja kayak di jalan tapi ada juga kayak gitu aja namanya di keran ya apa ini pertama nih apa yang pertama dari sama gitu di mana kepada pulang nih itu kan apa ya paham ya biar aturannya sudah paham mulai kan anak-anak dewasa kita umur biar 15 tahun kita sudah paham mana mustahil cuma kita salah paham kadang dikira takut jauh apa coba ulang sekali lagi mustahil kalahin kan biar tak boleh di ember ulun jauh baik nah kayak apa bajunya ada nih supaya paham sekali supaya jangan salah paham ini ada banyu di ember siapakah siapa atau ulun juga kan hendak pakai ulun kucau lanjut nah kayak apa gitu bajunya nah ada apa kalau kalau biar sudah paham gak tapi ngaran biar nasi kelawas mulai bahari salah ngaran apa tadi mustama apabila terkucau mustama nah
pahaman ng kesana itu mustama tuh harus paham nggak? Paham jalan paham jalan. Oh ibu-ibu ini apa paham nggak sudah mustama karena tapi bisa aturannya dia namanya tadi mustama gini. Nah tong kayak ini tong yang aja paham nggak sudah paham nggak tadi? Nah tangan kiri pulang basuhannya Allah tadi. Nah pertamanya sudah sebut bajunya Allah tadi. Yang kedua apa besok? Kada mustama. Kenapa? Basuhan dikatakan basuhan kedua kalau sudah dipot. Baju yang kedua, basuhan kedua di muha di mana kayak itu kada mustama. Paham nggak? Karena menurut ya basuhan kita nih membasuh muha itu berapa kali wajibnya? Ayo takut. Ada diulang ya. Asli tak mau nak saya jawaban aku tak mau mungkin. Mana jadi kayak di rumah anak cucu dan membasuh muhani berapa wajibnya berapa kali? Jujur aja lah. Tiga kan? Sekali jangan. Nah sekali jangan. Nah basuh nah ingat supaya dia bisa dan sampai mau kelihatan. Dan ini ulun kada berwudu. Nah ulun kada berwudu ini karena bahadas kecil kalau namanya ya malah kada berwudu. Nah ulun kalau tadi ya Allah bunyi tadi dia terlah. Nah ikut sudah. Nah baju yang pertama tadi yang nang guru dia apa? Ambil nang kedua, kenapa adanya tadi? Itu lagi sama karena nang kedua lah. Kamu ngerti? Nah, kenapa jadi ulun membasuhnya sekali aja kedua kan nang wajib kada boleh. Nah sekali aja nang kedua ketiga itu karena jangan ambil itu. Atau ulun begitu supaya belum kenapa nih ya. Membasuh wudu nih waktu wudu nih. Basuh muha ya kan berapa kali wajibnya tadi? Berapa? Kenapa jadi 3 kali? Ayo kita kon nang mana? Nang sunat tadi nang mana? Nah nomor 2 lawan apa? Nah itu ya kena jangan berakan sunat 3 kali jurang kata 3-nya kan apa? Paham kan kan? Jelaskan nang basuhan pertama nang liput itu nang wajib nang kedua ketiga. Tadi ulun wudu kan kata tadi nang handap wudu tadi baru kata ulun tadi nih mengisahkan jadi ulun tadi wudu kan adalah sebelum wudu. Ulun tadi kan sebelum wudu ulun lagi kan. Ulun kada batal. Nah wudu lama, nah wudu lah. Nah bajunya tadi dia tadi. Nah. Paham dia lah. Lalu ulun ni kada batal. Nah, ulun ni kada batal. Lalu ulun wudu. Wudu tu kada apa juga lah. Ulun wudu kan apa? Kada apa lah. Nah, kenapa ini bajunya? Ulun ni wudu wajib kau wudunya lain kan. Ulun kada batal wudu. Wajib kau wudunya. Namun wudu nang kedua, ulun kada batal. Enggak. Jelas ya, jelas ya. Ulun kada batal. Ini ulun kada batal ini misalnya. Habis tadi ulun bawa spion, bawa apa tadi yang mau tadi? Asal orang. Nah, lalu kada batal sampai barang. Lalu dia wudu. Nah, wudu nak pengetal. Wajib kan? Ulun takut. Ayo apa namanya? Itu ngarannya wudu sunat ngarannya. Kenapa pian kada batal? Kada batal. Seandainya pian kada wudu tak sembahyang kalau tadi maghrib ya kan tadi kan pian kada batal. Misalnya mulai apa tadi? Asar. Ya mana? Lalu pas maghrib kada wudu lagi. Asar kada batal. Ada apa? Lalu misalnya ulun wudu tadi, nah apa wudunya sunat? Dia tetap sunat. Seberataan kada dari situ lagi mustama kada. Karena apa wudu nabi? Dia wudu sunat.
Nah, paham kan? Paham ya kan bedanya? Paham kata-kata. Makanya harus dianya. Paham gak sudah? Nah, itu. Jadi berbeda yang ada batal, wudu sunat ya, berataan kan. Nah itu, jelaskan sekarang. Baik, apabila pian cara batal lalu wudu, basuhan pertama di muha tangan kanan kaki di kahirah batis dikelak. Nah itu basuhan yang pertamanya itu dikatakan banyak apa kena gara-gara pian basuh karena basuhan wajib yang pertama. Mana basuhan karena basuhan yang pertama tuh dikatakan wajib sama jadinya orang karena basuhan wajib pangeran. Nah itu adakah dia terkotakan hanya aja lah. Nah itu jadi penting ya. Nah pertama-tama banyak utama supaya jelas mandi wajib itu juga dan mandi wajib belum bertakut dia banyak utama mana aja biar pabila mandi wajibnya pabila sudah tuntung kaunya junub sudah ya Allah haid tuntung sudah nifas tuntung atau orang hubungan badan tuntung sudah ya Allah sebelum pian mandi itu kan beras gitu kalau pian ada ingat beras di mana rajin pian waktu mandi itu mulai mana pian betapa di antara pian dari mana pian mulai mandi anggota bisanya Pak mulai batis kan mandi wajib saya lagi wudu bolehlah mulai batis wudu boleh kan mulai batis ada boleh lah mandi wajib Pak nah ada bapak ada bapak mulai mana intinya di mana pian mulai batis saya telah adakah mulai batis adalah ada wanita lah bukan ada paham ini bebas ya mandi wajib itu bebas ya lah misalnya pian rata-rata pian di mandi wajib itu mulai di mana minta maaf ya kalau terpapar yang biasanya lalu pian nangkan dulu buku-bukunya sudah dari kita paham gak sebentar nah kayak gitu jelaskan adalah kita bingung dulu ini kita lain pada asal aja orang mandaran aja kalau yang bilang ngalih kah mandi tadi bebas aja di mana anaknya kenapa dasar orang kalau di kepala kalau kita diurahkan orang mana dia bilang ayo mandi basah saja ya tak ayo basah yang keenam melakukan melakukan air atas anggota yang dibasuh katakanlah dibasuh nah itu basuh saya katakan ngaran itu dibasuh ya Pak ada ini ngaran dibasuh itu ada boleh kerikitan bayinya misalnya aja contoh di muhalina dikit benar bajunya sedikit benar di waktu deh butuh deh dikit benar paling bisa sini jalan benar lalu pian orang sini kadang mengalir tapi basah ada Pak nangaran di muhani di basuh itu berarti ketitikan mengkadikan ke Allah makanya kan udah di bego nah ini enggak menit nih pas gugur bayi yang apa tadi akal sini kan nah saja kalau itu di hati tak nah ya Allah langsung Pak ya Pak ya Pak nah itu tak harus apa tadi jangan kedikitan dikit kada mau harus dibasuh karena bedanya gini karena nah ini apa ini kepala dia baik disapu diusap ini kada apa dasarnya aja nah ada apa karena injakan dikubui baju banget ya yang berbeda dengan basuh makanya dibasuh makanya ini disapu tuh kan ambil bajunya biar di rumah nah jadi nah waktu kepala tadi itu dia kadang mau ambil apa hanya kan itu ini disapu yang dibasuh tadi aman jadi sapu gimana ya tenang asing namanya nyapu dia kan bisa dia kan masih jalan
Pian di rumah nih mau dulu gini kan siap. Ampihan dan mabas gini. Nanti sedikit kayak ini kan. Nah ini pikiran teman datang itu dulu hari mata yang jadi jauh sedikit ya. Awas sampai ketua ini jauh. Hati kita itu Imam Syafi'i mengatakan boleh, sebagian boleh. Tapi sini prakteknya dulu banyak sunnah. Ambihan yang lagi tambah bikin memang ini kan mana paham jangan lagi mau dalam itu bolehnya paham lah boleh artinya itu sedikit boleh Pak cuma kan wajib kalau dia menyapu bujur cuma afdalnya menyapu jangan sedikit menyapu itu wajib kalau wajib kalau menyapu sedikit boleh sedikit tapi banyak kita apalagi di rumah juga kalau bisa kan kita kan dia butuh lah basuh saya 3 kali telah saya telah ada dia di rumah juga ambil kan ada lagi lah yang mau mengatakan cuma boleh hijab boleh dulu supaya kan udah paham benar sunnah Nabi itu ada bola lain bola dulu ini ya nah terserah ya wadah kan lain bertahan karena menyambut wajib kalau cuma boleh ya sedih cuma bagusnya juga banyakin di rumah juga dan tidak ada di anggota wudhu sesuatu yang merubah air yang sampai merubah air misalnya ditangani banyak gelapung macam-macam lalu kali berasi langsung basuh tangan kan ini sampai sama ubah ngarannya berasi yang ke-8 nah ini perhatikan banget tidak ada sesuatu yang mencegah sampai air ke kulit nah ini artinya kada sampai banyu tanah pamuhak bisa jada sisik iwa di muhak bisa bisa di tangan bisa itu diantaranya apalagi kita bisa kan pian ini anu lem di pipa apa ini warnanya bisa ya ada yang terpian cangkang ada sarang kumanya apa abahnya disuruh mengirim seorang anak bisa cuma mengatakan lemnya lem atau misalnya kayak yang membawa tipek adalah tipek nah misalnya tekanan apa nah itu kan buku ada di bedasi ya kayak ulang-ulang di kampung-kampung lain itu memang menurihnya kasihan ada sisa-sisa apa gertahan dan pasnya dari perhatikan jentang apa gawian di rumah kan hati-hati jangan ada dalam peta alam kami oke lain beritu Allah nah gincu nah ya coba ini udah sampai karena bibirnya nah ini masuk ke wajib nah biasa benar ada enggak nah itu nanti besok nah itu apa bila apa tadi gincu ya gincu itu ada beberapa macam bisa pakai larang banyak ada tampil nah itu aja tidak apabila hendak berwudu tidak ada sih parameter nah apalagi itu yang kada sampai ini itu kan karak mana mata udah kenapa lampian nih nang menjaga timuhan nang adakah nang banyu kada sampai misalnya silin kalau andalan misalnya bahkan belajar itu karena tahan kalau tak bila biar aja karena biar sarwan disukang kalau sudah subuh kalau kandaninya kan apa enak bila sudah waktu apa udah paham jalan nah kita berhasil sedikit kan makanya waktu pengantin bila tong ada apa baik dan itu orang kawin dah kada kawin aja kanda apalagi mbak ada yang orang tak ada apa beda hendak bodoh tadi beresin supaya ya lah sudah
masih haid. Yang lagi pian haid lalu hendak kotek-kotek. Boleh lah, kalau pian kada sembahyang ya. Kena apa waktu pian mandi wajib kalau salah karena pian kada sembahyang lah. Nah itu ada sampai paham lah. Nah itu tak jelas kan? Nah ini nanti juga jadi kalau kita hendak wudu ya kan rutin pungas kalau kita buang itu nah ujar gini mahalang juga apa nih apa tak kita bangun guling tak coba kita betak pungas pungas lah amun pungas dulu lalu wudu terang itu kena apa kena tanda ujar menghalang juga gitu. Nah itu jelas jalan mencegah sampai banyak tadi ya macam-macam tadi. Ngapain lagi yuk minyak ada apa lah aja minyak ada apa tangan dia bakas minyak ada apa misalnya dia bawa butuh minyak ada apa beli jangan apa tangan dia aja misalnya cuma biar sabun itu ada di masak kalau hanya minyak ada apa itu kan. Yang ke-9 masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas nih kada dapat antara ini. Muarat yang ini berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah hati nomor 3 tadi apa? Tadi nomor 3 bacaannya. Ya bisa jalan 1 sampai 10 tuh bahasa Arab hitungannya bisa jalan. Nomor 3 tahu ya. Nah apa aja nomor 3 tadi? Tahu rukunnya. Nah kita hitungin rukun wudu ada apa aja? Nah itu bang tak berapa tadi rukunnya? Nah itu kan jadi harus tahu tak makanya kan mengarang orang syarat wudu itu harus tahu itu dulu pak rukun mau kalau ada tahu mungkin ada tahu kan ini tak perlu orang benar dan pulang aja nomor 4 pulang membedakan fardu mana yang sunat ditakuni orang. Nah oleh contoh kita nama lapas saja ya lah nama rukun yang meringkaskan pertama apa rukun wudu apa pertama sekali rukun wudu yang pertama niat niat di mana hendaknya di hati kan dimuntungkan dimuntungkan apa ngarannya wajibkah mengucapkan dimuntung kada ngatakan tak ada apa-apa dan pas dulu ada nama itu terkait saya dan lalu buat dalam hati dia nah itu sudah itu diimbayakan rukun pertama tadi lawan rukun yang kedua ya kah diimbayakan. Nah jadi namaran niat tadi mana andaknya dimuntung bang turun ulangi pulang mandi wajib bang ngajin tadi nah begitu begitu kan saya jawab mandi wajib kah bahasa Arab kah bukan apa biar aja kayak apa mau ngomongin kawak apa saya berniat bagus diucapkan kata-kata tidak langsung saja pian berniat itu kubinya loh tapi waktu sebelum saya jawab mandi wajib ya sudah sekalipun kada bersebut nama itu uslah wajib kada wajib gitu paham anak ianya waktu mau tadi apa saya jago dia sudah ada mana mandi wajib itu kau berataan orang mandi tuntung lipas itu kawajib saya mandi wajib nah apalagi habis tuntung haid kawan juga habis hubungan badan saya mandi apa juga mandi wajib juga. Nah kayak itu kan cukup kita nah kawajib mandi wajib kalau berataan nah itu jelas jalan. Nah itu tadi kan niatnya tadi apa rukun bimbel membasuh berniat tadi itu 2 ya salah. Nah diulangi dulu rukun wudu 6 apa rukun wudu ada 6. 1 niat mengerjakan fardu waktu membasuh 1 suku daripada muka. Nah ya sahjaku jawab sahjaku berwudu kalau mau tanah nah itu niatnya atau sahjaku mengangkat hadas kecil fardu dan mengangkat.
Nah ini pan melapas niat itu ada wajib, nah begitu itu sunat aja. Nah waitul wudu fardhu itu ada wajib ada. Atau nama itu robalah hadas aswari fardhu ta'ala. Nah kedua apa rukunnya jelas jawab ya, jelas jawab. Kalian juga enggak baca. Mengajar kawan jamaah kalian juga enggak baca. Kalian juga kan baca Arabnya kalian juga enggak. Ini baca aja kan. Kau aja memahami lah. Bahasa memahami kau aja. Tadi yang pertama mengerjakan niat dibayarkan lawan basuh muka. Yang kedua hanya membasuh muka, batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut. Nah berarti kan membasuh muka itu contoh apa? Contoh apa? Membasuh muka itu aja sudah muka tadi basuh, wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut itu kebiasaan. Ini latihannya. Biar kebiasaan mulai sini doang. Biar kebiasaan sana sini. Cuma latihan kebiasaan ini biasa. Bisa latihan itu dikali rambut sampai ke sini. Nah itu tidak perlu rambut. Ya lah. Nah ulun ini mulai mana? Biar seandainya ulun ini sudah habis rambut ulun ini mau ke sini kita tetap di mana membahasnya di situ bang. Biar ada lagi namanya. Ada apa lagi? Kalau panggil aja. Mengaku misalnya apa? Ada apa? Langsung aja panjang ya sedikit mulai sini. Apa rambutnya mulai sini sekarang ada kebiasaan sama sini bang. Itu dia. Kebiasaan itu bang. Kan bacaan dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut di mana? Situ orang. Nah, katakan rambut kepala sampai bawah dagu. Nah, dagu ya kan? Dan lebarnya antara pasak, ya kan? Telinga kiri dan pamen pasak bisa pasak. Ini jelas ya kan? Lihat. Pasar apa namanya? Apabila biar itu, nah ini keguguran di sini ke sana biasa. Ya kan? Tapi tak bisa. Jangan sampai kering ada bang. Makanya kan aja ulang lagi ke sini banyakin jangan lebihin ini bahan dulu tinggal. Nah ini harus mau tanda ketinggal. Nah itu kan perhatikan. Nah itu kan yang dimuatkan, yang dibasuh. Jelas. Tusuk tadi gitu. Yang ketiga membasuh tangan kedua, ya kan? Keduanya mulai ujung jari sampai siku dan ini halus. Minta maaf karena hari sembahyang dulu. Jadi kadang-kadang dilihat awak jangan kawan dilihat di dalam sini buku. Keranda. Di sini tak sama ini kan ada mau pasti sih kan mau. Dulu minta maaf kadang sebagian aja. Nah, ini aja. Kadang mau seputaran buat seputaran. Itu tanya tahan tanah, dia putar sendiri tanah ada mau apa? Di otak ada mau apa? Nah, bila tanggung itu harus apa? Tapi biasa ada di aja.
Sini mujur sampai kan bisa jadi apa? Kalau sampai kada mau. Tolong dia kalau itu butuh. Karena kasihan kita. Ini kasihan kada sah sembahyang. Orang pisahnya di antara orang nih 20 tahun sama dengan apa? Gini aja apa? Nang basah gini nah gini aja nah. Jurang teh ya, jurang melihat mulai belakang. Itu jurang sikunya apa? Ada basah ya. Asyik. Ya di orang berapa kali kayak itu lah tadi apa itu seumuran kayak itu wudu kada mau makanya juga minta maaf karena awas sedikit wudu tuh kada mau macam dulu kita naik jangan kada mau tuh anak-anak nang Tuhan mau kan dari muara ada mau kalau di sana seorang pun sudah paham seorang anak-anak itu cuma itu pun anak-anak pun sudah balik tuh begini perhatikan karena mulai balik lagi harus diujar nanya belum balik dari kurang lebih cuma tidak boleh juga kalau sudah balik harus diperhatikan karena dari situ kita menanggung dosa pahala kita tanggung jawabnya jadi sekarang pada dasar untuk kita itu sama apa kita rawasnya ada sempurna berdosa ada dianggap sembahyangnya karena tadi ada nah kita kan pahami kan cuma ulun keadaan paham coba yang bergambar nah apa 3 kali bergambar tarawas lagi itu tarawas bukan buang-buang waktu aja supaya sempurna karena ulun khawatirnya kena maka batis ini kena ini nah contoh ini aja baik melihat ulun gaya itu yang Tuhan mengatakan dan dia nanya tadi apa itu aku kira awal dia aku mau ambil mulai Tuhan kayak gitu kurang lebih jangan di sungai masuk ke dalam apa tadi nang aninya tadi ke kurang lebih masuk di atas buku lagi di atas kalau kita ada sampai bersepak di jalan sudah tua kita untuk kayak itu kadang-kadang karena anak Jepang melihat tangan gitu ada terbiasa sama itu makanya dibagusakan itu biasakan dibagusakan paham jalan ya nah makanya juga pada hari hari-hari itu cuma udah khawatir ada perhatian orang wudhu kasihan sembahyang kita kasihan mau ulang lagi hokon gak bawanya salah berapa puluh tahun kamu gak masa nanti apa kita diganti pakai apa? Kenapa diganti? Karena seorang biasanya wudhunya kan dengan apa? Nanti apa? Supaya kita khawatir kalau mudah-mudahan kita jangan gitu. Kita ini jurang terakhir kalau hidup ini kan kita ini hidup dalam pertama dan terakhir. Kada menutup kemungkinan orang meninggal pasti wudhunya ada sempurna. Di mana di hadapan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan diampuni Allah. Kita tuh mudahan kita jangan tuh caranya tuh jangan sampai nanti ya Allah ada diterima bingung kan itu Pak paham lah sudah jelas sejak kapan nah itu tak menyapu sebagian kepala itu wajib kan tapi bagusan apa tadi tak membasuh kepala tadi bagusnya gimana nah banyak kita di rumah kolaknya salah itu makanya kan nah itu tak lalu lebihnya membasuh kaki kedua hingga mata kaki ya kan yang 6 ke 6 tartib nah tartib apa kan lah tartib itu kan nangaran wudu beniat basuh muka tangan tadi kepala batis nah gini dah mengalami ini tartib makanya hitungannya kayak itu apa lah tartib itu ya nah pian gawit aja tartib pian gawit itu ya tartib karena paham aja lagi kira lah bahkan mulai beriat dari bimberon muka 2 adalah langsung ya lah makanya ulang apa ketiga kira basuh tangan ya lah kepala batis lalu tartib lalu pian ketakut basuh tadi ngapa? Nah ini apa aja? Ada dan nama hati ya sebenarnya
Wag lang ka dari sambat di rukun dari berarti apa sunnah tanggap ya. Nah, itu jelas kan? Nah, itu ada kan tidak pernah tujuan cara dulu itu tadi jangan biasa ya. Siapa yang orang ucapannya contoh akan dia selain dia kalau tadi membasuh tangan dulu dia tangan tadi nah berbatis pulang biar contohkan nah ini keran kop kop itu tak ya kalau itu tak paham juga kan ada ngomong gitu itu ada usaha ada bullying benar halo pindah ada apa yuk biar dia jadi dosa hati uyu sedikit berlebihan di ibadah itu tuh hendak ibadah kalau nggak sempurna uyu sedikit uyu ada mau apa ada maunya dia lagi kan mungkin tak mencoba kayak pandalainya buku ingatakan pian yang pertama lagi pasti berapa sedikit kenapa harap sempurna ya pada bahan cepat beda ujuan ada apalagi dia biasanya jamaah bilang masjid jangan komat dong macet jangan sempurnakan wudhunya tentuakan sempurnakan seadanya hingga manapun ketinggal kan dari tambah di sahabat ketinggal ya kalau ada jadi berat-berat maka itu paham juga tak jelas jalan bisa kena ulang tambahan lah itu ya mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini menjadi bermanfaat mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dosa-dosa orang tua kita dosa guru-guru kita mudah-mudahan disehatkan afiat diluaskan rezeki yang halal dimudahkan mendapatkannya mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan husnul khatimah dan dipanjangkan umur kita buat ibadah kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita doakan orang dari instansi kampung kita dan yang lainnya mudah-mudahan Allah sehatkan Allah sembuhkan penyakitnya dan orang-orang Islam yang ada kesusahan Allah mudahkan urusannya dan yang di dalam perlayaran mudah-mudahan diselamatkan di perlayaran sampai ke kampung halaman dan mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah guru minta tahlil sedikit kalau kena ya lah Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad la
salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah